Enggak begitu. Kondisimu jadi lebih baik. Itu namanya namanya Lailatul Barokah. Jadi Lailatul Qadar itu Lailatul Barokah. Yang diturunkan di Lailatul Barokah ya Quran juga. Coba lihat surat Ad-Dukhan deh. Nah, kan ngaji juga kan? Masa orang ngaji? Udah etika, ngaji, tafakur. Dengan kalau udah sisi lahiriah yang sama itu nggak akan mampu. Pikiran kita akan lihat, karena pikiran itu bukan biasa, bukan fisik. Jadi yang harus digarap itu ya batin. Amalannya ya amalan yang batin. Nah, amalan-amalan apa? Konsep petunjuk untuk melakukan amal-amal batin itu adanya di toreko. Karena toreko itu yang digarap jiwanya. Betul enggak? Kalau syariat, kalau wudhu bagaimana cuci tangannya, bagaimana kumurnya, bagaimana cuci mukanya, fisik bukan? Di toreko enggak gitu lagi ya. Bagaimana sisi batiniahnya, sisi rohaniahnya. Ini harus berapa? Ayat berapa? Coba dari mulai ayat 1, 2, 3, 4 lah. Yang hubungannya dengan Lailatul Qadar lah. Pikiran tadi itu urusannya Lailatul Qadar namanya. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Qur'an yang jelas. Inna anzalnahu fil lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberikan. Biha yufraqu kullu amrin hakim. Udahlah, udah sampai situ nggak apa-apa, udah cukup itu. Coba yang kenceng mbak. Surat rokok. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuhi. Jadi Hamim apa tuh namanya? Alkitabul Hamim Mubin. apa? Wal kitabil mubin. Coba yang kenceng. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang nyata. Demi kan itu? Ya, berarti kitab itu dipakai sumpah. Bayangkan Allah bersumpah dengan kitab yang nyata. Terus lanjutannya nah, sesungguhnya aku turunkan kitab itu ya kan di malam yang penuh barokah. Inakunamun sesungguhnya aku memberi peringatan. Yang tadi lupa sekarang ingat nggak? Ingat ada kitab di mana? Ingat ada kitab di mana? Nah, ingat, kenapa? Diingetin. Terus belakangnya? Ya, terus? Pada dalam itu dijelaskan segala urusan. Nah, yufroku amrin hakim. Dari kitab itu yang kita baca, setelah kita membaca, mampu menyentuh, memahami, membaca kitab yang Iqra itu nanti akan terinci itu. Yufroku itu terinci, mufarik, furqan, terpisah-pisah, terinci. Semua urusan terinci, ini A, ini B, ini C, ini D, atu-atu kita bisa. Amrin hakim, penuh dengan aturan, dengan penuh hikmah di dalamnya. Tapi kalau sampai nggak pernah menyentuh kitab itu, apa sampai kalau mau apa-apa baca Quran dulu? Enggak. Tapi kalau sampai lihat ini nih malam ini, sampai tahu, oh seharian tadi
wah saya begini, saya begini, saya begini. Catatannya kok di sebelah kiri sama sebelah kanan banyak kan sebelah kiri. Terinci nggak? Terus nanti kita menentukan sikap akan terus menambah halaman kiri apa mau memperbaiki sebelah kanan. Kalau itu kita lakukan, ke kondisi kita lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Itu namanya kepercayaan. Emang yang turun apa? Bisa disadari nggak ini? Enggak, hati sampean bisa nerima nggak? Bisa. Itu. Orang nggak mau ngaji. Dan gini-gini ini nggak pernah dibahas. Tahunnya lebih baik dari 1000 bulan. Oh tenang aja, kita santai-santai. Tenang aja, malu dapat Lailatul Qadar sama Warto tanggal 21. Udah lebih baik dari 83. Kalau mati umur 63 masih ada sisa 20 tahun lah. Itu saldonya aja, saldonya. Itu kan mental apa itu? Ayo. Mental apa? Itu harusnya apa yang saya persembahkan di 10 hari terakhir yang ada Lailatul Qadar, bukan apa yang saya dapatkan. Akhirnya lu nggak berbuat apa-apa, ntar juga nggak dapat apa-apa, bosen. Apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir? Halo, untung teman ketemu saya. Alhamdulillah. Tapi kalau Allah nggak takdirkan, ini takdir ini. Hari ya, Ini jadi ini takdirnya. Jadi catatan dulu saya. Jadi dulu saya yakin saya yakinnya. Dulu sampai masih belum ada jasad. Saya pastikan sampan dulu di alam arwah itu kumpul dengan saya dan sampan saling kenal dengan saya. Kalau nggak bisa begini. Percaya nggak, Pak? Saya yakin, makanya saya kenapa? Saya nggak ada hijab sama sampean. Sampean bisa saya perlakukan seperti anak saya, seperti adik saya. Saya bebas saja ngomong, nggak ada beban. Saya dulu kumpulnya sama hubungan saya ini keterikatan batin, bukan fisik. Kalau secara fisik saya minder sama Mbak Iin, sama Bu Ira, sama ini minder. Aki-aki. Ya kan? Nggak ada. Roh saya kan roh yang dulu-dulu juga. Fisik gua aki-aki, roh gua, jiwa gua. Yang dulu-dulu juga. Rohnya dia juga sama. Betul nggak? Nah, itu ada dalilnya, bukan omongan saya. Ini al-arwahu junudum mujanadatun. Fama ta'arofa ikalafa wa matana karo ikalafa. Al-arwahu, ruh-ruhnya manusia ini dulu junudun mujanadatun adalah bagian pasukan yang berkelompok. Satu kelompok ini. Fama ta'arofa, maka ketika di alam arwah itu saling kenal, saling kumpul, saling bertegur sapa, ikalafa, nanti di dunia akan terkumpul dengan tenang, nyaman. Kumpul itu nyaman gitu loh, enak. Tapi kalau fama ta'arofa karo ikalafa, tapi kalau waktu di sananya itu sudah nggak saling tegur, saling cuek-cuekan. Nanti ketemunya di sini, jangankan kok ketemu adem, baru ketemu raine sebel banget gitu. Ikhtalafa, pasti berpisah. Berdasarkan itu, kenapa saya nggak pernah halo, ditinggal jamaah? Karena saya yakin kalau dia adalah arwahul junudum mujanadah saya, dia nggak akan kemana-mana. Kalau nggak bakal nyambung. Mengapa saya berani begini? Karena saya ada dalam keyakinan, bukan hanya sekedar prasangka apa khayal-khayal. Saya yakin roh-rohnya sampean dulu itu kumpul sama saya. Dan terbukti saya nggak pernah itu, nggak pernah segan saya ngomong apa aja sama sampean. Belum tentu juga saudara sampean begini ngomongnya.
Belum tentu juga bapaknya sampean mau nasihatin sampai kayak begini. Boro-boro. Fakta apa tidak? Fakta. Itu saya punya dasar itu. Bukan akal-akalan saya. Nah, gimana Pak Tato? Itu tadi tuh Pak. Satu lagi Pak, biar agak paham Pak. Tadi kan hubungannya Lailatul Qadar tadi dengan pikiran. Sedangkan pikiran itu kan selalu liar Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan, adakah waktu tertentu di mana pikiran itu lelah, jadi gampang kita endapkan? Waktu tertentu maksud saya. Apa mungkin tengah malam apa sore apa itu Pak? Itu Pak. Iya. Itu sebetulnya itu kan satu aktivitas kalau ibarat orang sekolah itu ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Memang nggak dimasukkan dalam rangkaian kurikulum pelajaran. Kalau di kurikulum itu misalnya ada matematika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada apa, itu diajarkan secara umum di sekolah. Tapi ketika ekstrakurikulum itu hanya orang yang memang mau. Contoh drum band, pramuka, ya kan baris berbaris misalnya. Terus apa lagi lah? Taekwondo. Orang-orang tertentu yang mau, yang nggak cukup pelajaran sekolah. Begitu juga di dalam beragama. Syariat yang kita lakukan ini adalah tatanan sosial dalam keagamaan. Di dalam agama kita ada aturan yang baku dalam syariat. Ini syaratnya, ini rukunnya, ini kaifiatnya, ini wudhu, ini sholat. Ya, yang sholat itu yang 5 waktu, yang kurikulum. Di luar itu ya apa aja yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kan gitu. Oke. Nah ini dulu. Yang penting syariat ini adalah tatanan sosial dalam keagamaan. Kita ini kan ini tatanan sosial dalam keagamaan artinya. Dalam agama kita ya kita sholat, Ramadan, saum, bayar zakat, ya kan? Itu kan haji nanti kalau punya kosnya. Nah, 5 lah. Itu kurikulumnya. Ini bukan kurikulum yang malam ini kita lakukan. Ini ekstrakurikuler. Makanya kalau ekstrakurikuler saya masukkan ke kurikulum, rugi. Ekstrakurikuler itu lebih capek. Kalau kemudian harus taekwondo, harus kena tonjok, kena tendang. Karena urusannya mental. Ini kalau orang nggak punya mental malaikat susah. Mental tuyul nggak bisa. Begini, mau dapat apa sih men? Dari saya. Pak Bakal duitnya kalau cuma 90.000, nggak mau tukang bakso, sampai nggak cukup Pak. Gimana bisa dipahami? Jadi waktunya itu kapan aja. Saya tidak pernah menganggap Ramadan itu bulan yang paling istimewa. Tidak. Semua bulan istimewa bagi saya. Semua hari istimewa bagi saya. Kenapa? Dia dari sisi yang maha istimewa. Bagaimana kita nggak mau istimewa atau tidak? Kita mau nggak mengistimewakan? Ramadan kalau kita nggak mau mengistimewakan sama aja dengan bulan yang lain. Lihat aja yang nggak pada itu biasa-biasa aja. Itu Pak, hari Jumat istimewa? Enggak juga. Tidak lebih istimewa dari hari Minggu. Orang lebih mengistimewakan hari Minggu, ada weekend. Seolah-olah kalau weekend itu harus cari. Saya aja kalau weekend suruh makan di warteg, warung Padang jauh gas saya. Ngapain weekend jauh-jauh makan di warung Padang? Itu beneran ya. Loh, siapa yang pernah pergi sama saya? Enak ya. Mbok gitu itu hari Jumat. Habis Jumatan gitu ya. Enggak. Jadi terserah kita mau mengistimewakan apa tidak. Jadi yang mengistimewakan itu kita. Semua waktu baik Pak. Tergantung sampean mau apa tidak melakukan ekstrakurikuler itu.
Dan sampean juga nggak bakal dianggap baik kok sama orang ekstrakurikuler itu. Nanti yang dianggap baik itu ijazah sampean yang kurikulum. Betul nggak? Tapi manfaatnya nanti itu melamar jadi satpam, itu yang dites cara baris berbaris, cara mempertahankan diri, itu yang diterima. Pak Didi melamar satpam loh. Tendang kau. Iya nggak kira-kira gambarannya bisa dipahami Pak Didi ya? Iya, bisa. Nah iya itu. Ya enggak apa. Nah di sini makanya Pak, yang masuk dalam kategori ekstrakurikuler itu toreko. Kalau sampean nggak mau bertoreko, walaupun begini, sampean melakukannya sama dengan waktu melakukan syariat. Sampean juga nggak ngerti apa-apa kok, sama kayak itu. Sholat sampean malam ini sama dengan sholatmu tadi terawih, sama dengan sholatmu tadi isya. Paham? Enggak. Tapi kalau begini kan sekarang jadi sah. Insya Allah nanti sholatnya nggak kayak kemarin-kemarin. Halo. Cuman bolak-balik, nek sampean kok cuma mau sholat, cukup beli buku tuntunan sholat bisa. Di situ ada gambarnya orang wudhu, gambar. Tapi kalau ini Ada. silakan belajar sendiri kalau bisa. Profesor, ini nggak sor? Pokoknya otaknya orang 8, ilmunya orang 8, tak suruh tumpahkan ke Pak Dedi semua. Nggak peka juga. Ya, Sor. Ya, Sor. Cuman sama kiai kampung. Nah, ceritanya ada seorang profesor canggih, intelektual, penasaran sama kiai kampung, kok banyak orang yang datang. Gitu. Emang ilmunya apa? Nah, mungkin karena dia udah persiapannya om profesor. Apa sih kelebihannya? Mungkin begitulah om profesor. Begitu datang, udah diajak ngobrol aja. Sambil saya kan duduk, sambil main canggih terus aja. Kan profesor ya kan, canggih intelek, begitu tumpah-tumpah kan, leler di meja itu sampai leler ke dia. Stop ini, sampai nggak lihat ini tumpah. Apa kata kiai? Sengaja emang gue bikin begitu. Terus ditanya profesor orang canggih itu, sampai tahu apa maksud saya? Nggak tahu. Ya kan? Saya tahu sampai di sini menguji saya. Di pikiran sampean itu sekarang sudah penuh jawaban-jawaban untuk mendebat saya dan untuk membantah saya. Dan kalau itu masih ada, percuma saya memberikan pengetahuan kepada Anda karena Anda tidak akan bisa menerima pengetahuan saya. Seperti ini sumpah. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran sampean. Kata kiai, oh iya. Profesor. Iya. Hikmahnya begitu Pak kira-kira. Gimana Pak Dedi? Sepakat. Yang nggak negor ya, kok banget temen sing negor Pak ya, oh iya juga. Kirain nek negor itu kan gue yang paling bener ya, kadang-kadang berani negor. Ya maunya sama aja nih. Pasti salah juga. Jadi biar Kamu nggak peka. Yang tahu juga nggak peka, yang nggak tahu ketahuan, dia nggak tahu ya. Yang tahu itu nggak peka, itu dicegah. Ini kendoliman ini. Panggilin polisi kayak kalau nggak berani. Ini ya. Ini namanya ngaji Bu. Ini ayat kauniyah. Tadi ayat saya yang dibaca namanya ayat kitabiah. Nah itu kan jadi apa? Jadi sinkron nggak? Untuk menuliskan apa yang ada dalam kita dengan di kitab itu harmoni. Jadi nggak tuh pinter.
keren. Aku tak batinku nggak ngaji, gitu nggak ngaco, berarti benar. Jadi nggak ngaco. Itu Pak, masalah pikiran tadi Pak. Jadi harus Pak. Itu nggak bakal bisa kalau nggak jadi software. Zaman kalau nggak melakukan software malam ini, kita akan lihat pikiran kita. Dan pikiran liar itu kayak gitu. Makanya ketika kesadaran kita sudah ada, udah baik banget ini. Kalian niat ada rezeki sedikit. Biar kita nalap barokahnya orang-orang yang soleh dan soleha. 10 hari terakhir nanti mau pada sholat tasbih kan nalap barokah. Nanti sahur bersama biar bareng-bareng lah. Nalap barokahnya sahur karena ada dalilnya tasaharu inna fi sahuri barokah. Sahurlah kamu di jalan apa? Udah jadi. Udahlah. Paling berapa orang itu 20 orang ya. Sadaran nih, baik nggak itu niat itu? Baik. Benar. Bahkan ada hadis mengatakan apa ini? Tukmatan fi batni jai'in khairun min bina'i alfamasjidin. Sesuap nasi yang masuk ke dalam perut orang-orang yang makan itu lebih baik dari membangun masjid. Makanya zaman Nabi Muhammad itu bangun menara, bukan untuk Bilal, bukan bangunin Bilal supaya kalau itu Bilal cuma 5 kali naik menara itu Pak. Ada itu cuma 5 kali subuh, zuhur, ada maghrib. Yang paling banyak naik menara itu Nabi Muhammad. Nah pada naik menara dia kan itu pegunungan sih, kalau zaman kita itu pegunungan di mana kampung itu selama gunung itu dari sana itu jauh-jauh. Kalau tinggal di atas kelihatan ada orang yang dapurnya nggak ngebul, ada yang nggak nyawang, kelihatan dari luar. Zaman dulu kan pakai kayu, belum pakai kayu. Ini ada enggak nih? Ada masak, ada enggak? Ya. Berpikir ada enggak kalau zaman sekarang nih masyarakat kita di sini ya anaknya nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya. Dia dari mana itu? Oh, ada anak itu lagi sekolah itu bisa Nabi Muhammad punya bendahara namanya Abdurrahman bin Auf. Dipanggil, "Kir, kamu ke Baitul Mal. Ada apa ya Bu?" Itu ambil beras atau dulu sair gandum. Ya orang makanan pokok sana itu dikirimkan ke itu dia lagi nggak masak karena nggak ada yang dimasak, nggak punya beras, nggak punya sair, anterin untuk dia dari mana? Jadi itu yang dipikirin oleh DKM itu sebenarnya kalau di masjid itu makanya ada Baitul Mal. Lihat tuh bukan Bilal yang enggak, Nabi Muhammad yang paling banyak lihat tiap hari gitu. Makanya kalau zaman sekarang ada masjid megah-megah, menaranya megah mencakar langit, masih ada masyarakatnya yang nggak bisa nyekolahin anak karena nggak punya duit, ada yang nggak makan, masih ada yang lapar. Menara ini saya fatwakan rubuhin, nggak ada gunanya dibangun menara jutaan, ratusan juta. Kalau perlu, toanya jual. Buat beli beras, buat makan. Buat apa dia ada gunanya? Menara bukan cuma cantolan. Dolim. Ayo. Makanya sama menaranya nggak usah bagus-bagus, biasa. Enggak. Nah, itu kan niat baik tadi kembali. Itu kan kesadaran munculnya dari naluri tadi. Kalau kemarin ditanyakan antara naluri dan zon, itu naluri karena suara dari dalam. Ini kalau masuk ke pikiran nanti beda lagi. Makanya kalau udah tek itu langsung gitu sebaiknya. Kok nunggu nanti? 5 menit berubah pikiran karena pikiranmu liar itu. Aku bisik. Begitu masuk ke pikiran Pak, ini memancar dari sini, ini ada nur ini. Ini cahaya ini kan bagus ini, nur bagus ya. Karena hatinya butek. Ibarat cermin keruh. Di sini Pak gelap.
Liar Pak, kegelap. Orang gelap itu liar nggak? Karena kasar susul kagak karuan. Beda kalau terang itu jelas. Terang gini, ini baik, ini enak, nggak pakai mikir, nggak pakai yang meraba-raba. Orang kegelapan itu liar Pak. Ini bukan, oh bukan aku Sokimen, ini itu Bulasi bukan, enggak aku Dedi Pak. Karena gelap, ini memancar di sini gelap, liar pikiran Pak. Begitu ini tadi cahaya yang baik, ya, bahasa kesadaran yang baik, masuk ke pikiran liar. Iku nek siang malam itu sebungkus berapa ya nih? 25.000 ya paling. 25.000 ya? Iya 25.000. Kalau orang 20.500. Lihat itu mulai lihat Bu, diskusi kan. Itu bisa batal. Ya. 5 menit saya pikir bisa berubah Ibu. Makanya kalau kita niat, kita ikrar, itu satunya niat, ucapan dan perbuatan. Jangan ditunda niat baik. Langsung. Ini liar Pak. Iya ya, marhat istri. Iya. Beliin rokok nih. Malbu. 25 bungkus. Nggak jadi. Nggak jadi. Paham Pak? Itu beneran liar. Makanya harus coba sini. Ada lapisan. Terlalu banyak. Memang nggak berasa karena satu titik. Ya kan? Lama-lama menjadi. Makanya inal mu'mina ida anabadan ban kanat fikol binuk tatun tahu. Orang beriman itu apabila berbuat satu titik kesalahan dosa itu ada satu titik dalam kalbu. Kalau dia berbuat lagi titik lagi. Selama-lama akan tertutup hati itu. Tetapi kalau dia mau bertobat menjadi bersih, cebel, etika. Percuma sampai mengatakan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Baru Pak. Tapi kita Ramadan kita jumpai kita nggak dapat maghfirah, itu rugi-ruginya orang. Makanya sampai tidur dulu nanti saya bangunin jadi nyunat kecil. Zaman keluarga saya juga keluarga pada Maksudnya tidur itu nggak langsung membeletak Pak. iya mau tidur nggak, pokoknya sunahnya saya gini Bu, sunahnya nih saya haji. Saya tidur dulu Pak. Satu wukuf ya, 9. Waktu wukuf mau ke Mina, itu kan harus mampir ke Muzdalifah. Mabit itu artinya bermalam. Jadi walaupun 5 menit, 10 menit, yang penting tidur lah. Tahu dulu yang Pak. Yang penting tidur namanya mabit. Nah, nanti ngambil batu, kerikil gitu. Saya ya walaupun 10 menit tidur dulu. Karena nyunah. Nah ini yang etikatnya wukuf kolbi. Nah, anggap aja sampai di Muzdalifah mabit. Jadi nanti sampai dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Karena apa? Ada tasbih 300 kita ucapkan. Ayo boleh lihat di hadis. Anggap aja kita ini lagi mabit di Muzdalifah. Nah nanti saya bangunin, jadi sarung saya udah tak kencengin, ya kan? Bujune gitu, oh ya jangan nyepelek itu. Nanti jangan nyunaro lah ngelepol. Yang menertawakan dirinya sendiri. Enggak, ini fakta apa enggak? Ya. Saya sarungnya udah dikencengin. Dan saya udah memakmurkan malam-malam 10 akhir bulan sudah belum makmur ya ini. Jarang ada yang kayak begini. Nah, tinggal yang ketiga membangunkan keluarga. Sampai tuh, oh etok ora apa-apa, entar tak bangunin. Kan jadi hadis itu diamalkan, nyampein hadis nggak diamalkan. Itikafnya udah, ya kan? Niat itikaf udah bareng-bareng. Orang biar apa?
udah dikasih pemahaman, diceritain, diajarin, dituntun, sampai niat-niatnya dituntun juga. Kurang pina coba. Ayo silakan Mbak ini, mau itu nggak apa-apa ini. Untuk bersama Oh ini, nah ini sambil. Itu beda. Baru jam 11 ibu Pak. Tak kira udah jam 4. Tidur sama lumayan 1 jam. Enggak lah. Biarin saya yang apalagi Pak Tarso. Itu tadi masa nggak dapat gambaran? Masih kurang paham Pak. Ini Pak. Toreko itu metodologi, jalan yang harus ditempuh. Kalau sampai nggak tahu jalan, ya mau menempuh jalan mana, orang jalannya saya nggak tahu. Gitu. Harus riadoh. Tahapannya riadoh dulu. Riadoh itu latihan rohani. Nah, itu bagian rohani tadi itu, atau pikiran tadi, kolab, ruh, nafas. Ini dimensinya rohani. Ini bisa nggak? Bisa. Dilatih, alon-alon, nggak bisa sekaligus hilang, sidik-sidik. Bu Roko ini Kalau saya pernah dengar itu kan biasanya kalau ya mungkin ini salah kali ya, mungkin salah. pakai lakban hitam. Kalau misalnya orang udah konsentrasi gitu, itu apakah jawaban yang masuk akal apa enggak, saya kurang tahu Pak. Begini, pikiran itu kan memang pada dasarnya dia kan liar dan nggak punya capek. Supaya pikiran itu jadi ngendep, berarti posisi pikiran kan udah capek itu. Itu apakah nggak mikirin apa-apa, los kosong aja begitu, kosong aja, apa memang bisa konsentrasi Pak? Bedanya apa ya? Konsentrasi sama diem aja itu apa bedanya Pak? Latihan itu riadoh. Kita mau latihan bola, ya kan? Itu kita cukup dengan latihan sendiri di lapangan badminton. Apa kita perlu masuk ke sebuah tempat yang di situ ada sekolah bola? Iya, sekolah bola. Kita ikut manajemen bola ya. Nanti akan dibimbing. Iya, latihan dasar lah. Saya katakan urusan ini nggak bisa ditaklimkan, tidak bisa mulai proses pembelajaran, tapi harus tarbiyah, riadoh. Sampai kau tak kasih pelajaran, misalnya sampai nggak bisa naik sepeda, Pak. Sampai daripada jalan naik sepeda, nggak bisa gampang naik sepeda. Kamu naik aja ke sadelnya, terus kamu pegang, kamu genjot aja pedalnya, nanti jalan. Itu begitu besok tak kasih sepeda, tak suruh jalan, jatuh sampai. Tapi beda. Naik sepeda ke arah iso Pak. Ayo iso nang lapangan itu. Ini tak kandani. Ini sepeda Pak, ini namanya setang. Ini rem. Ini rem depan, ini rem belakang. Ini Pak namanya saddle. Sampan itu nunggu gini. Pak, ini lantai ini orang pedal. Pedal itu nek kok genjot mengarep, ini maju Pak. Nah itu rem. Wes ngerti Pak ya? Wes ya. Numpak apa Pak? Tak pegangin dari belakang. Ayo Pak, naik Pak. Ayo Pak, genjot Pak, pelan-pelan. Iya, ayo genjot pelan-pelan. Ayo Pak, genjot pelan-pelan. Ayo terus Pak. Terus Pak, lagi ayo terus. Tak lepasin dikit-dikit jatuh. Ayo Pak, genjot tak lepasin. Lama-lama tak lepas, lama bisa. Tak lepas lama bisa. Nanti itu karena kapan sering. Jangan cuma kepo doang. Kalau udah kepo terus berhenti, nggak mau latihan sendiri. Kan udah dikasih tahu caranya, udah bisa naikinnya, latihan. Karena sampai membiasakan diri untuk berlatih terus, itu lama-lama ketemu saya di jalan, itu sampai lepas tangan. Pak ya itu, loh, kok bisa lepas tangan segala? Padahal aku belum pernah mengajarkan lepas tangan, karena saya rajin berlatih. Tapi kalau cuma kepo-kepo doang, jangan ngarep di toreko. Toreko itu bisa musuh. Itu disamping. Dan mana benar-benar ngikuti bimbingan. Kalau cuma tak beri ada bisa. Ini harus waktu yang kita sendiri mau
mengistimewakan, karena waktu itu kalau nggak kita yang istimewakan, yang mengistimewakan siapa? Bahkan setiap hembusan napas kita ini sangat istimewa Pak, karena ini waktu. Makanya Allah itu berjumpa dengan wal asri. Ketika ini keluar, jis nggak masuk lagi, itu waktu Pak yang sangat istimewa sekali. Makanya mumpung masih keluar masuk, istimewakan dong. Sampai masih buat alasan, padahal napas itu masih keluar masuk. Bisa berjam-jam keluar masuk, tapi nggak diistimewakan. Gimana mau ada hari istimewa? Hidupmu aja nggak kamu istimewakan. Kok Ramadan sih? Berbun sih bahkan Ramadan. Hidupnya aja nggak diistimewakan. Ya kan? Kalau kita cuma seneng cerita-cerita gini doang ya dapatnya cuma cerita-cerita Pak, nggak akan ada masuk Pak. Karena di pikiran sampean masih penuh. Kayak tadi itu Pak. Di pikiran jenengan masih sibuk cari bantahan, cari argumentasi, cari apa. Sulit. Belum bisa wukuf namanya. Wukuf qalbi Allah. Belum lagi kalau muncul pertanyaan dalam satu kesadaran. Ya, ketika kita membaca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu artinya apa ya? Kepunyaan lain bumi, lain maha. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya yang ada di langit dan di bumi. Kepemilikan Allah itu di dunia dan di langit dan di bumi dan ya Apa yang di langit dan apa yang berarti kita juga kepunyaan Allah. Berarti semua punya Allah dong. Oke. Kemudian ada konsep. Aslinya yang ini nggak ada, ini punya Allah semua. Kita kan nggak ada apa-apa. Ketika kita berkatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang ada hanya Allah. Terus ditanya Tuhan kemana itu? Ya. Namanya dikira la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. La ilaha tidak ada Tuhan. Ilah kecuali yang ada itu cuma Allah. Dan Tuhan kemana? Belum lagi ini Hening. dari Tuhan. Mengheningkan kita. Terus kalau Hening. nggak bener loh. Ada lagi gitu ya kan? Masa Ada lama lagi gak nggak? bener deh. Iya ada lagi istilah gitu ya. Al-haq itu birobik gitu. Liarnya hilang nggak? Liarnya hilang nggak? Hilang karena fokus mikirin Allah Tuhan kemana ya? Tuhan di mana ya? Tuhan di mana? Itu hanya latihan. Ini saya udah ngasih alat Pak. Hilang nggak liarnya? Iya. Ketika saya kata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya tanya, ya, tidak ada Tuhan yang ada cuma Allah. Tuhan kemana? Sama pikiran kita liar masih? Hilang liarnya? Iya, benar. Bukan, bukan begitu aja liarnya udah hilang. Nah, gampang aja, simpel aja. Nah, itu masalah satu alat. Makanya di Torekoh itu orang ditalkin dikir la ilaha illallah. Ini talkin. Hilang liarnya? Hilang. Kenapa? Sampan berhadapan sesuatu yang tidak pernah sampan pikirkan. Tidak ada yang di liaran pikiran sampan itu tidak ada itu. Marah. Seperti orang biasa ketemu tembaga, tiba-tiba dikasih tahu tentang berlian. Mas, kalau kepikiran dia tembaga. Itu dulu. Sampai itu tidur aja nggak apa-apa. Jari itu bagus tuh. Ya, kalau nggak senang terang matiin aja lampunya. Bangun jadi jelek kan orang. Enggak Nanti dulu dibangunin. tuker pak. Nah. Pak itu pakai jari-jari gitu. Iya, iya. Atau seperti Gosokinnya. kalau Nanti ada yang mau datang Gosok.
Ini dilap-lap dulu. Enggak, di warung-warung enggak Kasih mama. Hah? Kagak lah. Pikiran. Oh, Lihat apa mau Pikiran. lumayan 1 jam loh. kali ini 1 jam banyak lumayan. kasih uang itu pemimpin masih kita. iya. Kalau enggak malam Baterainya habis tuh. karatan. Dipus. Sesama. Udah, Penyakit juga habis. Op dulu aja. 1 jam lebih. Nah, iya. Oh, op dulu dah, op. Hah? Op dulu aja. Hah? Op dulu ya. Di cas dulu. Iya, op ya. Thank